Kalau misalkan ada diduga pelanggaran, baik itu peserta pemilu, apalagi nanti setelah tahapan kampanye, ada bagi-bagi uang misalnya, untuk segera ikut serta untuk melaporkan kepada Bawaslu. Tidak hanya melaporkan saja, cukup menginformasikan, dan itu dipastikan akan ditindaklanjuti. Dan satu lagi, tidak hanya mengawasi peserta pemilu sebetulnya, awasi juga penyelenggara. Oke Sobat GU, apa kabarnya nih semua? Kali ini Garut Update hadir dengan program baru kita yang namanya Garut Memilih. Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Garut Update untuk menyongsong pemilu 2024. Dalam program ini kita akan ngobrol dengan banyak calon anggota DPRD, baik DPRD Garut, Provinsi Jawa Barat maupun pusat. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, tidak afdol rasanya ketika mereka yang menyelenggarakannya tidak berbincang dengan kita. Kali ini saya sudah bersama dengan Kang Ahmad Nurul Syahid. Siap. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Kang Ahmad ini biasa dipanggil Kang Ai, betul? Iya. Oh, Kang, sebelum kita jauh menanyakan tentang seluk-beluk Bawaslu, kita pengen tahu dulu nih, Bawaslu itu sebetulnya apa sih Kang? Ya, terima kasih teman-teman GU ya. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dan berbincang. Persoalan Bawaslu adalah lembaga negara yang khususnya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Itu terbentuk daripada Undang-Undang Dasar Pasal 22E poin 5, di mana penyelenggara pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara nasional. Nah, memaknai Komisi Pemilihan Umum itu tidak memaknai kelembagaan sebetulnya ya. Tidak hanya sebatas KPU, enggak, tapi lebih ke bicara sifatnya sebetulnya. Sehingga ada 3 lembaga di negara Indonesia itu tentang penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, dari 3 lembaga ini memang berbeda fungsinya. Kalau KPU itu lebih ke bicara atau pelaksanaan ke masalah teknisnya sebetulnya. Kalau Bawaslu itu bagaimana mengawasi dalam proses semua penyelenggaraan. Tapi kalau DKPP, lembaga DKPP ini adalah lebih memberikan proses ketika ada penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu dan jajarannya ke bawah, itu lebih ke etiknya sih sebetulnya. Itu 3 lembaga itu yang hari ini di Indonesia itu menjadi bagian daripada lembaga penyelenggara pemilu. Artinya tidak salah ketika dikatakan Bawaslu ini adalah polisinya pemilu gitu Kang? Betul. Seperti itu ya? Seperti itu. Nah di Bawaslu sendiri Kang, kalau boleh tahu siapa saja sih yang ada di dalamnya gitu? Ya, kalau di Bawaslu, kalau Bawaslu Kabupaten Garut kan beda ya. Kalau Bawaslu itu, kalau kita menganggapnya bahwa KPU itu kakak kita. Siap. Karena Bawaslu setingkat kabupaten, status permanennya itu baru 2 periode, menjelang 2 periode sebetulnya. Kemarin kita permanen dari Bawaslu itu 2018. 2018, 2023 periode pertama, dan hari ini kita menuju periode kedua. Di mana gimana pegawainya ya, statusnya adalah yang ada 5 setiap kabupaten kota itu. Kalau Garut ada 5 anggota Bawaslu. Tetapi tidak secara keseluruhan semua kabupaten kota mendapatkan 5 anggota Bawaslu sebetulnya, karena di Jawa Barat itu dari 27 kabupaten kota itu ada 4 yang anggota Bawaslu cuma 3. Ada Kota Banjar, kemudian Kota Cirebon, Kota Sukabumi itu cuma 3 anggota Bawaslu, karena dilihat dari sejumlah jumlah penduduk. Berbeda dengan teman-teman KPU. Kalau KPU itu disamaratakan. 27 kabupaten kota anggota KPU-nya adalah berjumlah 5 orang. Ini berbeda Bawaslu. Kemudian selain ada anggota Bawaslu, ada kesekretariatan. Kita mendapatkan kesekretariatan, ada yang PNS, kemudian ada pegawai yang non PNS. Non PNS di Kabupaten Garut jumlahnya sekitar 20 orang antara PNS dan non PNS gitu. Yang 5 anggota tadi itu apa aja sih Kang tupoksinya gitu? Nah, dari 5 anggota Bawaslu itu kita melihat dari Polhub tahun 2023 itu dibagi ya, punya divisinya ya. Kalau kita istilahnya Kordip, koordinator divisi. Pertama
Kalau ketua itu kebetulan tidak mendapatkan atau tidak mengampu divisi. Kita tidak mengampu divisi. Kemudian ada satu divisi tentang SDMO, sumber daya manusia dan organisasi. Itu kalau di Kota Garut sama Pak Imam Sanusi. Kemudian ada divisi hukum penyelesaian sengketa sama Pak Yusuf Firdaus. Kemudian ada P2HM pencegahan dan hubungan masyarakat sama Ibu Lamlam. Kemudian yang terakhir ada divisi penindakan pelanggaran. Ini penindakan pelanggaran yang diampu oleh yang namanya Pak Ipur Purnama Alamsyah. Ipur Purnama Alamsyah, oke. Berarti Akang sendiri sebagai ketuanya. Ketua, ya. Oke. Berdasarkan sedikit yang saya baca, Kang, terkait Undang-Undang Pemilu 7/2017 ya. Ada beberapa tupoksi yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Bisa dijelaskan apa aja? Untuk tupoksi atau kewenangan ya, kira-kira itu ya. Kalau Bawaslu itu pertama diberikan kewenangan melakukan pencegahan, atau kalau mengawasi itu menjadi identik ke Bawaslu, tidak berbicara divisi. Jadi semua yang tergabung di Bawaslu itu identik adalah tugas utama adalah mengawasi. Tetapi dalam prosesnya adalah kita lebih mendapatkan pencegahan, kemudian ada penindakan, kemudian ada proses penyelesaian sengketa. Jadi ada tiga sebetulnya tugas pokok dan kewenangan Bawaslu. Kalau di secara undang-undang memang pertama bagaimana kita mengawasi setiap tahapan kampanye, misalkan itu kan lebih detail ya. Tetapi secara prinsip garis besarnya adalah kita hanya pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Nah, dalam pencegahan ada beberapa hal yang kita lakukan terprogram oleh Bawaslu, misalnya bagaimana kita mensosialisasikan. Mengajak kepada masyarakat, kemudian kepada peserta pemilu, kemudian beberapa elemen-elemen masyarakat kan itu ya, komunitas-komunitas, bahkan ada forum warga itu yang kita ajak atau dirangkul. Itu dalam rangka pencegahan. Kemudian dalam hal penindakan dalam hal penindakan ketika pencegahannya masih bolong. Kalau bolong-bolong pencegahan berarti akan ada laporan atau ada temuan, karena ada dua pintu di kita itu. Ketika melakukan proses penindakan, ada pintu laporan, ada pintunya yang namanya temuan. Nah, apa perbedaan laporan dan temuan? Kalau laporan itu adalah yang dilaporkan masyarakat, minimal warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih lah itu, ya. Mau peserta, mau peninjau, mau pemantau, mau masyarakat biasa, selama dia sudah mempunyai hak pilih. Kemudian ada temuan. Kalau temuan itu hasil produk Bawaslu atau jajaran, hasil pengawasan secara langsung. Jadi dua pintu masuk yang ketika melakukan penindakan, proses penindakan. Kemudian sengketa. Kalau sengketa itu terbagi dua juga. Kita hanya hanya melakukan atau kewenangan itu sengketa proses sebetulnya. Kalau sengketa hasil itu bukan di wilayah kita. Sengketa proses misalkan seperti apa? Nah, ini yang sebentar lagi ada DCT misalkan ya. Kita akan menghadapi DCT. Kalau ada salah satu bakal calon legislatif nih yang tidak ditetapkan oleh KPU, kemudian dia merasa dirugikan dengan berita acara atau SK keputusan KPU, itu diberikan kewenangan untuk melakukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Jadi itu dalam sengketa proses. Objeknya adalah berita acara atau surat keputusan. Kalau sengketa hasil nanti menjelang akhir 14 Februari kemudian ada hasilnya yang komplain, itu kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik itu tadi sempat disinggung terkait pelanggaran gitu. Betul. Pelanggaran pemilu, apa saja sih pelanggaran pemilu yang diawasi oleh Bawaslu gitu? Betul. Nah, pelanggaran pemilu yang ada di pemilu ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada 3 macam. Yang pertama pelanggaran administratif, yang kedua pelanggaran etik, kemudian yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilu. Kalau etik itu biasanya hanya dikenakan yang melanggar itu jajaran penyelenggara, baik itu Bawaslu sampai ke tingkat Panwas Kecamatan, Panwas Desa, kemudian KPU dengan PPK dan PPS-nya, itu yang dikenakan dengan kode etik. Kalau administrasi itu yang kita proses itu hanya teman-teman penyelenggara KPU. Itu produknya kita ada.
Produknya misalnya perbaikan atau rekomendasi, itu produk yang dihasilkan ketika melihat ada proses pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis, yaitu KPU dan jajarannya. Kemudian ada pidana pemilu. Nah, ini pidana pemilu itu yang mengatur tentang perlakuan yang yang melanggar pidananya lah gitu ya. Itu tiga objek yang bisa dikenakan. Pertama bisa penyelenggara, bisa peserta, dan bisa pemilih itu sendiri, masyarakat. Dalam menangani pelanggaran pemilu ini, Kang, tentunya kan sebelum melakukan penindakan pasti ada pencegahan dulu nih yang dilakukan oleh teman-teman dari Bawaslu. Cerita, Kang, apa aja sih kira-kira kiat-kiat yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu ini, Kang? Ya, untuk dalam rangka melakukan pencegahan, memang Bawaslu hari ini ya, periode hari ini itu lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang telah kami lakukan dalam rangka menunjang pencegahan itu? Yang pertama, kita melakukan beberapa MOU dengan perguruan tinggi, kemudian dengan ormas, kemudian dengan beberapa komunitas. Itu MOU yang kita lakukan gitu ya. Selain MOU, kita mengadakan kegiatan sosialisasi partisipatif. Sosialisasi partisipatif kita mengajak ada teman-teman LSM, teman-teman OKP, teman-teman ormas, bahkan forum warga. Bukan hanya forum warga yang ada di masyarakat, tapi kampung adat pun itu menjadi bagian kami untuk mengajak dan selalu dilibatkan dalam hal sosialisasi partisipatif dalam rangka melakukan pencegahan. Meskipun ya kan pendidikan politik itu seharusnya bukan wilayah kami sebetulnya. Itu kewajiban kita semua, baik itu pemerintah daerah, bahkan partai politik harusnya melakukan pendidikan politik harusnya. Dalam melakukan penindakan atau misalkan mengawasi pemilu ini, Kang, Bawaslu tentunya mungkin tidak bisa berjalan sendiri gitu. Betul. Harus ada peran serta dari masyarakat dan pihak-pihak lainnya gitu. Gimana sih, Kang, untuk para kaula muda di Garut gitu yang ingin berpartisipasi dalam mengawasi pemilu gitu? Caranya seperti apa gitu? Ya. Untuk teman-teman kelompok muda ya, karena kan kita pun menyadari kenapa Bawaslu itu selalu melibatkan masyarakat, khususnya kelompok muda. Karena di tagline Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu. Nah, dengan tagline bersama rakyat awasi pemilu ini adalah salah satu tuntutan kami, itu harus mengajak semua masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal setiap proses pemilu. Karena kami menyadari sebetulnya dengan jumlah personil kami, bayangkan di kecamatan kita itu hanya 3 orang komisioner, 3 anggota Panwaslu kecamatan, dengan jumlah kecamatan desanya cukup banyak. Di satu desa pun cuma satu desa cuma satu, dengan wilayah yang cukup luas, apalagi kalau tahapan kampanye sudah berjalan, dengan satu dapil kira-kira tidak kurang atau tidak lebih dari 80 calon, karena kan rata-rata di Garut itu satu dapil itu antara 8 kursi ya, ada 8 kursi gitu. Kalau 18 partai berarti sekitar 100 bahkan gitu ya. Itu bagaimana membayangkan satu orang harus mengawasi lebih daripada 80 calon untuk berkampanye. Jadi akhirnya kita ingin melibatkan semua masyarakat. Kemudian apa yang kami harapkan dari masyarakat? Buat kami suksesnya pemilu itu tidak dilihat dari ketika mereka berbondong-bondong pada tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS sebetulnya. Buat Bawaslu ya. Meskipun mungkin teman-teman KPU itu selalu punya target tingkat partisipasi misalkan 80%, 75%, buat kami tidak. Bagaimana masyarakat ini ikut terlibat setiap tahapan proses ketika ada dugaan pelanggaran misalnya. Itu berani menginformasikan, kalau tidak melaporkan. Karena biasanya kalau sudah memikirkan melaporkan itu ribet urusan yang hukum lah kira-kira gitu ya. Takut dipanggil segala macam ya. Tapi nggak jadi masalah, padahal kalau tidak mau melaporkan cukup memberikan informasi kepada jajaran kami seperti itu. Cara melaporkannya itu seperti apa, Kang? Ya. Bisa lewat apa gitu? Cara melaporkannya bisa secara langsung atau bisa lewat
informasi WA yang memang nanti kita pun akan membuat kalau udah masuk tahapan kampanye ya. Itu ada call center setiap kecamatan. Kita bisa langsung ke jajaran kami di setiap kecamatan supaya menampung informasi-informasi, karena kalau laporan sih harusnya bisa secara langsung sih. Tapi karena ada beberapa masyarakat yang merasa takut lah, males kalau saya melaporkan nanti dipanggil lagi minta klarifikasi segala macam misalkan. Cukup melaporkan atau menginformasikan lewat baik WhatsApp atau call center nanti akan kita bikin. Nanti setelah ada informasi itu menjadi tugas kami Bawaslu dan jajaran kita melakukan investigasi awal. Akhirnya nggak jadi laporan akhirnya, meskipun informasi tapi dijadikan sebuah temuan sebagai temuan. Artinya Bawaslu sendiri menjamin keamanan identitas si pelapor itu sih. Sangat menjamin, sangat jamin. Nah, oke. Apa sih sebetulnya pentingnya ikut mengawasi pemilu ini, Kang? Pentingnya ikut mengawasi karena jangan dimanai pemilu itu hanya 5 tahun sekali. Karena dengan pemilu ini kita akan menghasilkan satu pemimpin yang untuk membawa bangsa ini ke depan. Karena menciptakan negara yang baik atau bangsa yang maju itu tidak hanya sekedar dilihat dari 5 tahunan, tetapi harus ada estafet kepemimpinan yang baik. Dan harapan kami adalah kaula muda atau masyarakat luas itu kenapa harus terlibat, karena ini adalah momentum pemilu, itu adalah momentum untuk memberikan suara keterwakilan, bahkan bisa menjadi punishment. Apa misalkan menjadi punishment? Kalau misalkan masyarakat merasa selama ini punya wakil rakyat yang dianggap kurang dianggap kurang aspiratif atau apalah gitu, keberpihakan, itu kan gunakanlah pemilu hari ini menjadi punishment kepada mereka. Ya nggak usah dipilih, sebetulnya selesai gitu. Karena dengan sistem suara terbanyak itu kan menjadi peluang pada masyarakat untuk menciptakan satu pemimpin wakil rakyat yang dianggap baik oleh dia gitu. Itu saja. Di dalam Bawaslu itu ada yang namanya Sentra Gakumdu, Bang. Bisa dijelaskan itu seperti apa? Sentra Gakumdu itu satu lembaga di bawah Bawaslu gitu ya. Satu bagian daripada Bawaslu, di mana yang diisi itu tidak hanya Bawaslu sendiri, tapi ada 3 lembaga kalau Sentra Gakumdu. Ada dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak kejaksaan. Kita bersama-sama 3 lembaga ini melakukan proses penanganan pelanggaran. Tetapi ada khususnya kalau Sentra Gakumdu. Khususnya itu lebih ke pidana pemilu sebetulnya. Jadi tidak masuk ke pelanggaran etik, tidak masuk ke pelanggaran administrasi, itu lebih terfokus pada pelanggaran pidana pemilu itu. Jadi sah gak ketika dikatakan seperti ini, ketika ada sebuah pelanggaran gitu, Kang, kemudian nanti Bawaslu menentukan apakah ini pelanggaran etik, pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana gitu. Ketika misalkan nantinya dinyatakan sebagai pelanggaran pidana, barulah dibawa ke Sentra Gakumdu itu gitu. Kalau menurut aturan karena kan aturan kita itu ada Undang-Undang Nomor 7, turunnya lebih ke tersier adalah Perbawaslu. Jadi mendapat Perbawaslu. Di Perbawaslu itu ketika ada dugaan pelanggaran baik itu dari laporan maupun temuan. Nah, kelebihan Bawaslu itu teman-teman jajaran kita itu harus mampu mengidentifikasi daripada jenis pelanggaran. Ini kira-kira pelanggarannya masuk kemana nih? Kalau misalkan etik, berarti tidak ada kewenangan Gakumdu. Kalau ini identifikasinya, ini pidana. Minimal mengidentifikasi dulu pidana itu. Ini pidana itu. Kita masuk ke Gakumdu. Bahkan ketika mulai masuk laporan, bahkan temuan, ketika diidentifikasi atau dugaannya adalah pidana, semua 3 lembaga ini harus membahas secara langsung. Ini harus menentukan mulai dari keterlengkapan formil material, kemudian pasal mana yang dilanggar, kemudian pasal mana yang akan kita terapkan kepada dugaan pelanggaran pidana pemilu ini. Kita tuh sebelum podcast ini digelar gitu, kita sempat bertanya ke Sobat GU melalui Instagram Story di Garut Update. Ada beberapa pertanyaan titipan yang disampaikan oleh Sobat GU. Pertanyaan pertama itu, apa tugas Bawaslu ketika tidak ada pemilihan umum, Kang? Betul.
tugas Bawaslu ketika sudah tidak ada pemilihan ya. Kalau saya sih karena saya menjadi bagian dari Bawaslu periode pertama. Saya bagian dari periode pertama. Selama tidak ada pemilu, misalkan pemilu kan 2019. Apalagi kalau dulu itu 2018 pilkada dulu, baru pemilu. Kalau sekarang pemilu dulu baru pilkada gitu. Kalau dulu itu lebih ke ini mempersiapkan jajaran kita khususnya di Bawaslu, di internal Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas atau SDM, meningkatkan kapasitas. Karena pemilu itu tidak hanya kita itu meningkatkan kapasitas itu tidak hanya menjelang pemilu saja, tapi harus ada kesiapan. Itu dalam rangka sebelum pemilu kita dipersiapkan segala macam. Karena lembaga kita ini lembaga baru masalahnya. Apalagi di Garut ini kita sampai hari ini satu sisi lembaga Bawaslu itu sudah permanen, tetapi sekretariatnya belum satker. Ini yang sehingga persiapan ini selama tidak ada pemilu pun kita dimanfaatkan. Yang jadi menarik ini Kang, mungkin berbeda dengan pergelaran pemilu sebelumnya ya. Mungkin dimulai dari 2018, pemilu 2024, tugas Bawaslu ini nambah nih karena media sosial yang gencar-gencarnya gitu Kang. Sedikit boleh berkomentar Kang terkait gimana sih cara Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu mulai dari kampanye dan sebagainya di media sosial seperti apa Kang? Nah, untuk media sosial sebetulnya kita akan diawasi itu lebih ke media sosial yang resmi sebetulnya. Karena di undang-undang bahkan di PKPU nomor 15 tentang kampanye itu sudah ada jadwal kampanye di media sosial sebetulnya. Tapi sangat dibatasi. Kalau nggak salah itu kampanye di media sosial itu mulai dari tanggal 21 dari Januari sampai Februari. Jadi hanya beberapa minggu, berbeda dengan metode kampanye yang lainnya ya. Itu sangat dibatasi. Kemudian bagaimana kita bisa mengawasinya? Sebetulnya kita bekerja sama dengan tim cyber, dengan Polres. Karena ini salah satunya. Karena kalau kampanye di media sosial itu biasanya antara dua, black campaign atau negatif campaign. Karena mana yang kena pidana pemilu biasanya black campaign. Ini ada dua perbedaan antara black campaign dan negative campaign. Black campaign itu biasanya lebih ke dekat dengan fitnah lah. Ujaran kebencian, hoax, itu black campaign. Kalau negative campaign itu sebetulnya fakta, ada negatif hal-hal yang negatif dilakukan oleh pribadi orang itu tersampaikan, itu negative campaign. Jadi dua hal yang black campaign dan negatif campaign itu di Polres bekerja sama, kemudian dengan Diskominfo pun pasti kita kerjasama. Pertanyaan selanjutnya dari Dino Kang. Pak Bawaslu itu kan badan yang mengawasi pemilu. Kalau Bawaslu sendiri diawasi oleh siapa? Bawaslu diawasi oleh semua masyarakat. Makanya satu sisi kami mengawasi proses tahapan pemilu, baik itu peserta pemilih. Tetapi masyarakat pun wajib mengawasi kami. Jadi jajaran kami itu harus diawasi. Kalau misalkan ada jajaran kami agak melenceng, di satu sisi kita ditekannya harus netralitas kan, harus netral. Kalau misalkan ada jajaran kami yang dianggap tidak netral, selama itu ada buktinya, itu kami Bawaslu berkomitmen akan memberikan sanksi yang tegas. Ini sudah kami lakukan salah satu. Ada salah satu PKD, ini baru satu bulan kemarin lah kalau nggak salah. Salah satu jajaran kami, Panwas Desa, mengirimkan video hoax, video potongan video, kemudian editan gambar, sehingga dilaporkanlah oleh salah satu partai politik. Dengan komitmen kami itu berhentikan. Kami berhentikan PKD itu karena dianggap sudah ada keberpihakan. Itulah komitmen kami ya. Jadi memang Bawaslu sendiri berkomitmen untuk menindak tegas. Betul. Bukan hanya para peserta pemilu, tapi internal juga. Bawaslu. Oke Kang. Kemudian ada dari Fox Garut. Kalau Pak upami caleg nu ngalanggar sanksina naon? Tergantung sih. Kalau melanggarnya melanggar apa dulu? Apakah melanggarnya itu tadi mau administrasi atau pidana? Kalau administrasi kita hanya sebatas memberikan rekomendasi atau melakukan perbaikan itu ke KPU ya, atau ke langsung calegnya. Kalau pidana ya dipastikan bakal diproses.
Kalau sejauh ini Kang, sudah ada berapa kasus kah yang ditangani Bawaslu Kang, terkait pemilu 2024 ini? Sampai saat ini kita semua pelanggaran ya, semua pelanggaran ya. Kalau semua pelanggaran lebih banyak justru etiknya sih sebetulnya. Pelanggaran etik banyak, tetapi yang banyak itu laporan teman dari penyelenggara teman-teman sebelah sebetulnya. Tetapi kami hanya memberikan rekomendasi karena KPU pun punya SOP sendiri ya. Kami tidak bisa masuk atau mengintervensi itu. Tetapi etik yang kami lakukan itu baru PKD yang kemarin. Kemudian yang waktu itu mungkin yang teman-teman juga pada tahu yang kejadian pada saat pendaftaran partai politik itu sudah. Tapi masalahnya satu sisi Bawaslu itu diberikan kewenangan mengawasi dan menindak. Tetapi kami pun dibatasi dengan tahapan ini yang jadi persoalan. Jadi bagaimana dengan misalkan hari ini bakal calon sudah mulai berkampanye kan itu ya? Karena kami pun dibatasi dengan tahapan kampanye. Semua itu akan ketika belum masuk tahapan kampanye tidak bisa digolongkan sebagai pelanggaran pemilu gitu. Mungkin contoh yang paling masif sekarang adalah maraknya baliho misalkan. Betul. Itu seperti apa Kang? Nah dari Bawaslu ini kan sekarang maraknya baliho ya. Kami ada 2 pemanaan. Kami memanai itu bukan APK, bukan alat peraga kampanye, tetapi alat peraga sosialisasi. Tapi kami pun tidak berdiam diri. Bagaimana langkah kami melihat alat peraga sosialisasi yang sudah mulai tersebar di mana-mana. Nah, kemarin, beberapa bulan kemarin, kami mengundang teman-teman KPU, kemudian pihak pemerintah adalah Satpol PP, kemudian perwakilan partai politik, kami undang ke Bawaslu untuk membicarakan masalah alat peraga yang dipasang. Nah, akhirnya bikin kesepakatan. Kita semuanya bikin kesepakatan bahwa sosialisasi diperbolehkan, tetapi dalam hal penempatan alat peraga itu tidak boleh melanggar. Apa yang dilanggar? Ada 2 hal. Yang pertama, Perda K3. Kenapa Perda K3? Karena ini belum masuk kepada tahapan kampanye masalahnya. Sehingga kita dorong Satpol PP untuk dalam hal penegakan Perda K3, gitu ya. Nah, selain itu kami pun melakukan inventarisir. Inventarisir kepada teman-teman Panwasam dan PKD, menginventarisir alat peraga yang 2 kategori. Yang pertama, secara pemasangan itu melanggar Perda K3. Kemudian yang kedua, alat peraga sosialisasi yang mengisi konten unsur kampanye. Jadi ada 2 hal. Kemungkinan kalau 2 hal ini yang melanggar ada, ini dipastikan akan kami tertibkan. Bekerja sama dengan teman-teman Satpol PP juga sih sebetulnya. Karena eksekutor dalam penertiban itu bukan Bawaslu, tetapi Satpol PP. Artinya ketika misalkan ada caleg yang memasang baliho di pohon misalkan, itu ada standarnya nggak Kang? Misalkan pernah juga kan diulas oleh beberapa pecinta lingkungan, misalkan terkait paku, terkait kawat seperti itu. Gimana Kang standarisasinya? Sebelum ada tahapan kampanye, sebelum DCT, standarnya tetap kepada K3, nggak boleh di pohon, kemudian tidak boleh di taman-taman kota, terus di jalan protokol, itu nggak boleh. Karena ketika nanti sudah masuk ke tahapan kampanye, biasanya KPU itu selalu ada berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah mengeluarkan zonasi biasanya. Jadi zona mana yang zona mana yang diperbolehkan. Bahkan sampai ke tingkat desa pun nanti akan ada zona. Tiap desa zona mana, wilayah mana yang tempat pemasangan alat peraga yang diperbolehkan itu usulan dari setiap kecamatan biasanya diusulkan, nanti akan di-SK-kan oleh KPU. Jadi zonasi itu, nah kalau misalkan nanti sudah ada tahapan kampanye, kita lebih jelas. Selama di luar zonasi itu berarti melanggar dan akan ditertibkan. Dan sanksinya melihat lagi nih mana apakah etik, apakah administrasi atau pidana gitu kan. Nah, turunan dari si Bawaslu ini sendiri di tingkat kecamatan itu apakah? Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan. Tugasnya sama juga mengawasi pemilu gitu. Sama. Cuman memang spesifikasinya wilayahnya ya dibatasi gitu kan. Oke. Terakhir Kang, sebelum kita closing, teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan jawaban cepat Kang untuk Akang. Artinya
saya menyampaikan pertanyaan dan Akang harus Siap. menjawab dengan cepat gitu Kang. Siap. Pertama Kang, bakso aci atau seblak Kang? Seblak. Seblak. Gunung atau pantai? Gunung. Gunung. Penindakan atau pencegahan? Pencegahan. Pencegahan. 3 hal yang dilarang sebagai anggota Bawaslu dalam pemilu apa Kang? Tidak boleh berpihak, kemudian jaga etika, kemudian jaga perilaku. Terakhir, jika tidak menjadi ketua Bawaslu Garut, saya akan kembali ke keluarga. kembali ke keluarga ya Kang. Oke, yang paling terakhir Kang, imbauan sekaligus apa ya dari Bawaslu lah gitu untuk kaula muda dalam pemilu ini seperti apa Kang? Perannya harus seperti apa? Ya, untuk teman-teman semua, khususnya kaula muda, anak muda, pemilih pemula atau kelompok milenial lah ya, kami mengajak bahwa pemilu ini, suksesnya pemilu, menciptakan pemilu yang sukses, kemudian berintegritas, berdaulat dan damai, bermartabat, itu tanggung jawab bukan hanya di pundak penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP sebetulnya, tetapi di pundak bersama. Apalagi teman-teman masih muda itu punya masa depan yang estafet kepemimpinan pasti oleh teman-teman gitu ya, estafet kepemimpinan oleh teman-teman. Jadi mari kita bersama-sama dengan Bawaslu memanai partisipasi itu tidak hanya sebatas ketika nanti tanggal 14, tetapi ikut mengawasi juga, mengawasi dalam setiap tahapan. Kalau misalkan ada yang diduga pelanggaran, baik itu peserta pemilu, kemudian apalagi nanti setelah tahapan kampanye ada bagi-bagi uang misalnya, untuk segera ikut serta untuk melaporkan kepada Bawaslu. Tidak hanya melaporkan saja, cukup menginformasikan dan itu dipastikan akan ditindaklanjuti. Dan satu lagi, tidak hanya mengawasi peserta pemilu sebetulnya, awasi juga penyelenggara. Nantinya penyelenggara kan agak yang main-main misalnya, ya penyelenggara juga manusia biasa, tetapi harus dijaga. Kita bicara tentang integritas, penyelenggara kalau ditanya penyelenggara tentang integritas pasti bicaranya 100% atau 99%. Tetapi tidak hanya dengan bahasa ucapan atau tanda tangan saja, tetapi harus integritas itu dibuktikan dengan perlakuan dalam menjalankan tugas. Nah, itu harus kita awasi ketika memang ada penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas untuk segera dilaporkan. Oke. Jadi untuk teman-teman para kaula muda sendiri, tadi Bawaslu sudah menyampaikan bahwa kalian dituntut untuk berperan aktif lah gitu ya. Dan memang ketika misalkan suatu saat menemukan dugaan tindak pidana pemilu gitu, bisa saja langsung melaporkan ke Bawaslu lewat akun medsos Bawaslu, kemudian boleh. Hotline mungkin betul, yang diselenggarakan Bawaslu. Dan yang paling penting Bawaslu bisa saja menjamin identitas ya. Betul, pasti. Gitu. Mungkin sekian Kang. Siap. Terima kasih banyak atas ilmu yang kami dapat gitu. Sama-sama. Sangat berharga bagi kami dari Garut Update dan Sobat GU semua gitu. Untuk rekan-rekan Sobat GU, tentunya kita akan kembali dengan narsum-narsum yang hebat berikutnya. Jadi tetap di program Garut Pemilih. Terima kasih.